Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Zakaria Seto. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, Salam Romo, apakah sebelum dunia ada Yesus menciptakan malaikat? Ya, kita harus tahu siapa Yesus. Sebelum jadi manusia namanya bukan Yesus. Dia adalah firman-Nya Allah yang satu berada di dalam Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah jadi firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dalam arti di dalamnya, karena dia mengatakan dia keluarnya dari Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya di dalamnya Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah, artinya di dalamnya Allah, satu dengan Allah. Oleh karena itu dia punya sifat yang sama dengan Allah, yaitu sifat Allah. Nah, melalui firman inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Ayat 3 dari Injil Yohanes pasal 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman yang di atas itu. Terus dalam ayat 1 itu. Terus Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Nah, kalau malaikat itu dijadikan oleh Allah, dijadikannya harus melalui firman ini, sebab tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah dijadikan. Nah, bahwa malaikat itu dijadikan oleh Allah melalui firman ini, yaitu Yesus Kristus, itu kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayatnya 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, seperti kata-kata saya itu menggambarkan saya. Jadi saudara dengan mendengar kata-kata saya, saudara bisa mengerti saya. Demikianlah firman-Nya Allah adalah gambarnya Allah, menggambarkan dirinya Allah. Terus? Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, yang sulung dalam arti dia yang menjadi sumber dari segala yang diciptakan. Nah, karena ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Nah, kalau yang di surga diciptakan melalui Dia, yang di surga itu kan malaikat. Berarti malaikat memang diciptakan melalui Dia. Terus? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, makhluk yang tidak kelihatan makhluk roh, dan makhluk roh itu adalah malaikat. Yang sebelum jadi iblis semuanya hanya malaikat aja yang ada. Nah, apa yang tidak kelihatan itu coba? Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yang disebut pemerintah, penguasa itu adalah jenjang-jenjang para malaikat alam roh itu. Bagaimana kita tahu? Nah, ketika malaikat itu jatuh sebagian menjadi iblis, ternyata jenjangnya masih sama. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang disebut pemerintah, penguasa, penghulu singgasana dan semuanya itu adalah jenjang-jenjang di dalam alam malaikat. Berarti kalau gitu malaikat memang diciptakan Allah melalui firman-Nya, yang firman itu ketika jadi manusia turun ke bumi, namanya adalah Yesus Kristus. Oke? Terus pertanyaan saudara yang selanjutnya, bagaimana kedudukan Yesus dengan malaikat di surga? Ya, Yesus rajanya para malaikat. Terutama setelah dia jadi manusia, diangkat dalam kemuliaan, dia menerima kuasa di surga dan di bumi. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Segala kuasa, bukan kuasa, segala kuasa. Kalau dia menjadi segala kuasa di surga, padahal di surga itu siapa yang diperintah? Ya para malaikat.
Berarti kalau itu Yesus lebih tinggi dari segala malaikat. Kita baca juga di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang ke-1, ayat 20 sampai 22. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang Kristus mati. dibangkitkan oleh Bapaknya dalam kemanusiaannya, terus Dan mendudukan dia di sebelah kanannya. dan mendudukan dia, Kristus, di sebelah kanan Bapa, terus Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah nah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, penguasa, dan kekuasaan, kerajaan, dan kerajaan. Itu siapa? Jenjang apa tadi? malaikat. Malaikat. Berarti kalau gitu Yesus juga rajanya malaikat sebagai Mesias yang ditinggikan. Jadi kalau gitu Yesus bukan bagian dari malaikat. Yesus adalah tuannya para malaikat gitu ya. Terus pertanyaan saudara yang kedua, jelas ini ya saudara ya. Yang kedua adalah Shalom Romo, apakah Yesus tercipta oleh karena Roh Kudus dan firman saja? Yesus itu firman. Yesus itu adalah nama ketika dia turun ke bumi jadi manusia. Tadinya ya firman dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah firman itu sendiri karena dikatakan bahwa melalui firman ini Allah menciptakan dunia. Dan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu bagi Bapa. kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Terus Yang daripadanya berasal segala sesuatu. yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Padahal menurut Yohanes 1 ayat 8 segala sesuatu dijadikan oleh apa? Oleh firman. So, 1 ayat 3 coba kita baca lagi. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, segala sesuatu dijadikan olehnya. Lah dalam 1 Korintus 8 tadi ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Berarti kalau di dalam Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan, Yesus ya firman itu. Hanya dia disebut Yesus setelah jadi manusia ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, jadi pertanyaan saudara, apakah Yesus tercipta oleh karena Roh Kudus dan Roh Firman? Ya enggak lah. Sebagai firman, dia dan dia tercipta. Dialah menciptakan segala sesuatu, yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah Yesus memiliki unsur tanah setelah jadi manusia? Ya iya. Sebelumnya enggak, ketika baru turun dari surga. Coba kita baca. Karena dia tadinya di surga enggak ada tanah. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, Aku telah turun dari surga, berarti tadinya tempatnya di surga. Di surga kan tidak ada tanah. Baru dia dari surga diutus turun oleh Bapa, terus kan? Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Ya, aku. dia diutus turun kemana? Masuk perutnya Maria untuk mengambil tubuh. Kita baca dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Maka Allah mengutus anaknya ya firmannya itu. Allah mengutus anaknya. yang lahir dari seorang perempuan. Stop. Mana lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya? Pengutusan. Pengutusannya. Jadi sudah ada dia sebagai firman disuruh turun. Baru masuk ke perutnya Maria. Mengambil benih kemanusiaan darinya. Lalu dia lahir menjadi manusia. Baru dalam dagingnya itu dia punya unsur tanah. Karena berasal dari ibunya. Dia mengambil tubuh. Dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, baru di situ setelah dia menjadi tubuh manusia itu sama seperti kita. Ya, ada unsur tanahnya, tapi keilahiannya yang tadinya di surga, yang sekarang menjadi itu, ya keilahiannya tetap berwujud roh yang gaib gitu ya. Coba kita baca di dalam Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia ini dari darah dan daging. Maka ia juga Maka ia juga, yaitu firman itu,
menjadi sama dengan menjadi mereka sama dengan manusia melalui kelahirannya oleh Maria, terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti kalau manusia punya ada unsur tanahnya, ya tubuh manusianya Yesus ya punya tuh unsur tanah. Kalau keilahiannya ya tidak, keilahiannya satu dengan Bapa, gitu ya. Terus pertanyaannya terakhir, Romo, izinkan saya bertanya bagaimana hubungan Yesus dengan malaikat di surga? Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Hubungannya Yesus sebagai rajanya. Ya, dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat tadi. Coba baca lagi di dalam Efesus pasal yang ke-1 tadi. Ayatnya yang ke-21 22. jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. dan kerajaan. Ya toh? Dia menjadi raja mereka. Jelas ya? Ya, saya kira itu saudara Zakaria Seto yang dapat saya jawab. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.